marga dewa dia mahi diwayana paracu dayat Om Narayanu Wedam Sarum Yad Buatam Yastyabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sudodewiku Narayanu Nadiyatyu Astiakastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Param Yaswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papukaram Papasambawa Rahimam Pundaria Kaksik Sabahia Biantara Suci Om Kesama Dewa Swaru Parani kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadi Siwa Om Kesantauya Kaiku dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manasa dosa Permadat kesamam Om Santi Santi Santi
Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Dorong penegakan hukum di Bali, Nyoman Parte soroti kasus Tahura hingga narkoba. Asap pembakaran sampah sebabkan gangguan pernafasan pada anak. Orang tua diminta waspada. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Sukadankarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, rapat dengar pendapat RDP Komisi 3 DPR RI bersama jajaran penegak hukum di Bali menyoroti sejumlah persoalan serius yang dinilai belum ditangani secara maksimal. Desakan percepatan penyidikan hingga penertiban tempat yang terindikasi menjadi lokasi peredaran narkoba menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut. Ditemui seusai RDP yang digelar tertutup pada Jumat 10 April 2026 bersama Kapolda Bali, Kajati Bali, dan BNN Bali. Anggota Komisi 3 DPR RI Dapil Bali dari PDI Perjuangan Nyoman Parte menyampaikan sejumlah persoalan terkait tindak lanjut laporan dan informasi berbagai kasus di Bali. Ia menekankan pentingnya percepatan penyidikan terhadap kasus pensertifikatan tanah negara di kawasan hutan Tahura. Menurutnya, perkara tersebut sudah sangat jelas sehingga tidak seharusnya berlarut-larut dalam proses penanganannya. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada sejumlah kasus lingkungan di Bali termasuk yang terjadi di Pancasari, Bedugul yang berkaitan dengan pembabatan hutan. Ia menilai penanganan kasus-kasus tersebut perlu dilakukan secara serius, mengingat dampaknya terhadap kelestarian lingkungan. Kasus mangrove juga turut menjadi sorotan dalam rapat tersebut. Proses penyelidikan dinilai telah menghasilkan temuan yang cukup jelas sehingga kini yang dibutuhkan adalah kelanjutan langkah konkret dari pihak kepolisian. Di sisi lain, persoalan narkoba juga mendapat perhatian khusus. Parte menilai, meskipun pemberantasan narkoba bukan hal mudah, pengawasan terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi transaksi harus diperketat. Jika ditemukan adanya aktivitas peredaran transaksi hingga fasilitasi narkoba oleh pihak pengelola tempat hiburan, serta telah ditetapkan tersangka dari manajemen, maka langkah penutupan dinilai perlu dilakukan. Jadi kalau narkoba ini mungkin susah untuk dilakukan pemberantasan, tetapi tempat-tempatnya itu yang dibatasi. Nah, ketika pihak kepolisian telah menemukan bahwa di satu tempat dilakukan bukan sekedar orang datang mencari hiburan, tetapi juga terjadi transaksi, terjadi peredaran, bahkan memfasilitasi transaksi itu, dan sudah ditentukan tersangka-tersangkanya dari pihak manajemen. Oleh karena itu harusnya juga dilakukan penuntutan. RDP ini menjadi momentum bagi aparat penegak hukum di Bali untuk memperketat penanganan berbagai kasus yang menjadi perhatian publik sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga hukum dan lingkungan di Pulau Dewata. Yana dan Angkat, Bali TV. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa menggelar Kemah Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM ke-29. KKBM merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan memperkenalkan mahasiswa sekaligus meningkatkan kepedulian sosial dan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan di lapangan umum Marga Desa Kuum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Jumat pagi 10 April 2026 ini berlangsung selama 2 hari hingga 11 April 2026. Ketua BEM FH Unwar, Putu Devasya Dio Bagaskara mengatakan dalam kegiatan ini terdapat 2 rangkaian utama, yakni mahasiswa mengajar di tingkat SMP dan SMA, serta penyuluhan hukum yang menghadirkan pemateri
dari psikolog, kepolisian, dan dosen hukum. Selain itu, mahasiswa juga memberikan edukasi terkait tindak kekerasan remaja yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman langsung dalam mengabdi kepada masyarakat sekaligus menumbuhkan empati sosial. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dimana kegiatan ini kita berkolaborasi dengan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Jadi dalam kegiatan KKBM ini ada 2 rangkaian, yaitu mahasiswa mengajar dan penyuluhan hukum, yang dimana mahasiswa mengajar sendiri itu dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa yang akan mengajar ke sekolah SMP dan SMA. Dan untuk penyuluhan hukum kita mengundang 3 pemateri, yaitu pemateri dari psikolog, kepolisian, dan dosen hukum. Dan juga nanti akan ada mahasiswa Fakultas Hukum yang akan memberikan bagaimana tindak kekerasan remaja yang kita ambil di tema KKBM ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Dr. Nimade Jaya Senastri menyampaikan KKBM menjadi wadah bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, untuk memulai aktivitas di luar kampus melalui berbagai kegiatan sosial, kebersihan, dan penyuluhan hukum. Tema kenakalan remaja yang diangkat dinilai sangat relevan di tengah perkembangan era digital yang berpotensi memicu berbagai permasalahan hukum di kalangan generasi muda. Melalui kolaborasi berbagai pihak, diharapkan mahasiswa mampu memahami realitas sosial sekaligus meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. KKBM itu adalah sebagai salah satu wadah untuk adik-adik mahasiswa baru khususnya mengawali kegiatan mereka dengan aktivitas di outdoor di luar kampus. Karena dalam kegiatan ini juga mengajak adik-adik mahasiswa untuk melakukan suatu aktivitas, berbagai aktivitas, salah satunya adalah kebersihan lingkungan, kemudian melakukan penyuluhan hukum yang melibatkan berbagai profesi. Nah, khusus untuk kali ini itu adalah temanya tentang kenakalan remaja. Tentu tema ini menjadi tema yang sangat penting di mana di era yang modern, maraknya digitalisasi, tentu memberikan peluang kepada generasi muda khususnya remaja itu untuk melakukan hal-hal yang memang karena ketidaktahuan mereka itu akan menimbulkan suatu masalah hukum yang banyak kenyataannya ada kenakalan remaja. Sementara itu, Kepala Brida Kabupaten Tabanan, I Gusti Made Dharma Ariante, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan sehingga kegiatan seperti KKBM sangat positif dalam membangun empati dan kesadaran hukum. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 366 mahasiswa peserta dan 136 panitia dan diharapkan memberikan dampak positif berkelanjutan bagi masyarakat Desa Kuum dan sekitarnya. Indrawan, Bali TV. Asap pembakaran sampah sebabkan gangguan pernafasan pada anak. Orang tua diminta waspada. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists.
However, for Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling to Kuah Balung and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasanik dengan bombayu kan warasa dikalpok. Langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil. informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE dan juga narkoba. Pemirsa, paparan asap yang berasal dari pembakaran sampah berdampak besar bagi kesehatan saluran pernafasan pada anak. Hal ini disebabkan sistem pernafasan anak yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga lebih sensitif terhadap polusi udara. Spesialis anak Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Anak Agung Made Sucipto mengatakan, frekuensi pernafasan anak cenderung lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Kondisi ini membuat anak menghirup lebih banyak udara, termasuk partikel berbahaya dari asap pembakaran sampah. Ia memaparkan sistem pernapasan anak yang belum berkembang sempurna, menyebabkan anak menjadi lebih rentan terhadap paparan asap. Ia menegaskan, paparan asap ini dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, terutama pada anak yang memiliki riwayat penyakit asma. Anak dengan kondisi tersebut lebih mudah mengalami kekambuhan jika terpapar asap atau bahan kimia berbahaya. Selain itu, ia menjelaskan asap pembakaran sampah juga dapat menyebabkan sejumlah penyakit pernapasan, seperti infeksi saluran pernapasan akut, batuk pilek, hingga bronkitis. Ia menegaskan pentingnya peran orang tua dalam mengenali gejala awal gangguan pernapasan pada anak, seperti batuk, pilek, demam, hingga sesak nafas. Jika gejala tersebut muncul, orang tua disarankan segera memeriksakan anak ke fasilitas kesehatan terdekat. Akibat dari pembakaran sampah, asapnya itu akan banyak menimbulkan beberapa permasalahan, infeksi saluran pernapasan akut, anak itu menjadi batuk, pilek, kemudian berikutnya bisa terjadi bronkitis, penumpukan dahak, kalau anak-anak kan kemampuan dia untuk mengeluarkan dahak secara mandiri kurang dibandingkan kalau orang dewasa, itu akan bisa menimbulkan risiko terjadi bronkitis. Kemudian yang tadi sudah saya sampaikan, kalau anak yang memiliki bakat asma itu akan lebih sering bisa terjadi kekambuhan akibat terpapar oleh asap. Berikutnya juga anak itu akan rentan juga terkena infeksi pneumonia, infeksi paru-paru, dengan gejala berupa demam, batuk ataupun sesak napas. Nah, beberapa laporan juga menunjukkan bahwa anak-anak yang terpapar oleh asap, itu risiko pneumonia itu 14% bisa lebih tinggi, Kemudian risiko juga menjalani rawat inap itu sekitar hampir 20% pada anak-anak yang sering terpapar oleh asap. Yang untuk orang tua menjaga kesehatan saluran pernapasan anak, tentunya kalau bisa kan hindari terpapar oleh asap akibat pembakaran sampah. Kalau bisa
Kalau enggak ya, kalau anak-anak ya kalau bisa jauhkan dari jangkauan. Kalau ada yang membakar sampah ya kalau bisa anak-anak itu jauhkan dari tempat tersebut. Kemudian kalau tetap berada di luar harus menggunakan masker ya. Nah ini juga agak gini susah juga ya kalau anak-anak yang kecil itu kalau suruh pakai masker juga kan ya dia lebih sering berontak ya, nangis atau apa ya. Kemudian kalau di rumah ventilasi juga harus dijaga dengan baik ya, kebersihan juga harus diperhatikan. Nah, kalau sampai muncul gejala-gejala yang saya sebutkan tadi ya, gejala yang awalnya batuk, pilek ya, demam ataupun sampai jadi batuk, sesak, demam itu harus segera memeriksakan diri. Sebagai langkah pencegahan, orang tua diimbau untuk menghindarkan anak dari paparan asap pembakaran sampah. Jika berada di luar rumah, anak sebaiknya menggunakan masker. Selain itu, menjaga kebersihan dan ventilasi rumah juga penting untuk memastikan kualitas udara tetap baik. Bunga Widrayani, Bali TV. Situasi di TPS 3R Sesetan Denpasar sempat memanas dan viral di media sosial akibat tumpukan sampah di pinggir jalan. Namun, kondisi tersebut kini dipastikan telah kembali normal setelah dilakukan penanganan oleh petugas dan koordinasi dengan masyarakat. Tumpukan sampah yang sempat terlihat di akses jalan menuju TPS 3R Sesetan pada 9 April 2026. Kondisi ini dipicu miskomunikasi antara warga dan petugas terkait jam operasional pembuangan sampah. Berdasarkan pantauan Bali TV Jumat 10 April 2026, situasi telah normal. Tampak warga secara tertib membawa sampah ke TPS 3R Sesetan. Petugas hanya menerima sampah dari pukul 06.00 hingga 12.00 WITA. Di luar jam tersebut, sampah yang dibuang warga terutama pada sore dan malam hari akan ditolak. Kepala UPTD Pengolahan Sampah DLHK Denpasar Victor Andika Putra menjelaskan, TPS 3R Sesetan masih menerima sampah warga dengan catatan sudah dipilah antara organik dan anorganik. Organik hanya sampah sisa upacara keagamaan. Selain itu, sisa upacara keagamaan memiliki mekanisme penanganan khusus. Warga diminta berkoordinasi dengan DLHK untuk penjemputan dengan sejumlah persyaratan seperti memiliki fasilitas pengolahan di rumah dan menjadi nasabah bank sampah. Permasalahan juga diperparah oleh kelebihan kapasitas. TPS 3R Sesetan yang baru beroperasi sejak 1 April 2026 ini dirancang menampung sekitar 5 hingga 10 ton sampah per hari, namun sempat menerima hingga lebih dari 20 ton sampah. Sampah di sekitar jalan Kota Denpasar yang dibuang sembarangan dibawa sementara oleh petugas untuk diolah di TPS 3R Sesetan. Jadi memang sempat ada salah penerimaan dari masyarakat. Jadi memang di dalam surat ada sonasi itu untuk sampah sisa upacara. Jadi organik kan pikirnya semua organik, tapi tidak. Tapi di surat itu sebenarnya ada sisa upacara. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan, cuman karena kan orang bacanya sepotong-sepotong mungkin ya. Apalagi kemarin habis dari rainan pagar besi, jadi seperti itu. Dan itu pun ada skema khusus dari DLHK. Jadi saat kita punya sisa upacara yang memang tidak bisa diselesaikan di rumah, itu ada mekanisme menelpon ke DLHK dan kita akan melakukan pelayanan sebenarnya. Jadi sonasi ini sebenarnya DLHK yang ambil sisa upacaranya ke rumah, tapi tetap ada syarat-syaratnya seperti dia harus punya tepung modern di rumah atau komposter bebek, dan itu dimanfaatkan. Selain itu dia juga harus punya menjadi nasabah bank sampah lah intinya seperti itu. Jadi memang ada syarat-syarat khusus dan itu akan dilayani oleh DLHK. Meski demikian, tingkat kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dinilai sudah cukup tinggi, mencapai lebih dari 80%. Bahkan hampir seluruh warga yang datang ke TPS 3R telah membawa sampah terpilah antara organik dan anorganik. Udah Pak, udah saya pilah semua. Ini sampah bawa sampah apa aja? Ini yang saya bawa sampah organik aja Pak. Plastik? Bawa sampah plastik. Saat ini kondisi di TPS 3R Sesetan telah kembali tertata. Warga diimbau untuk mematuhi jam operasional dan mekanisme pembuangan yang telah ditetapkan guna mencegah kejadian serupa terulang. Winata, Bali TV.
Permasalahan sampah di Kota Denpasar masih menjadi perhatian serius di tengah proses pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL yang masih menunggu groundbreaking. Pemerintah Kota Denpasar pun didorong untuk memperkuat langkah penanganan jangka pendek guna mencegah penumpukan sampah di berbagai titik. Anggota DPRD Kota Denpasar dari Partai Gerindra, Kedut Ngurah Aryawan, menyoroti bahwa pemerintah kota telah melakukan sejumlah upaya, salah satunya melalui penerapan komposter bag. Namun berdasarkan kajian di lapangan, kapasitas komposter bag dinilai terbatas karena dalam waktu sekitar 2 minggu sudah penuh dan tidak mampu menampung sampah secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kebiasaan masyarakat membuang sampah di pinggir jalan. Hal ini terjadi karena komposter bag belum mampu menghasilkan residu yang maksimal sehingga belum memberikan solusi akhir dalam pengelolaan sampah. Sebagai langkah lanjutan, pemerintah kota telah diarahkan untuk memperbanyak penggunaan tebo modern sebagai alternatif pengolahan sampah berbasis rumah tangga. Setiap rumah tangga idealnya memiliki tebo modern dengan kedalaman sekitar 2 meter menggunakan buis sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Upaya tersebut dilakukan sebagai solusi transisi sembari menunggu operasional penuh PSEL. Ya, menurut pandangan kami, pemerintah Kota Denpasar sudah melakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu komposter bag. Namun kita melihat kajian komposter bag, mengingat waktunya sudah 2 minggu, kita lihat di mana gelombang masyarakat membuang sampah di pinggir jalan. Akibat apa? Kita nggak salahkan juga. Akibat sampah yang masuk dalam komposter bag ini sudah kepenuhan. Nah, dia belum menghasilkan sebuah residu yang baik, sehingga kemana arah pembuangan ini yang tidak menjadi solusi. Maka dari itu kami sudah menyampaikan kepada Bapak Wali Kota Denpasar bahwa peran tebo modern ini harus diperbanyak, harus ditingkatkan. Idealnya adalah setiap masyarakat itu harus kita berikan tebo modern dengan kedalaman yang sesuai dengan SOP yang kita sepakati, yaitu kedalaman 2 meter menggunakan buis. Bila permasalahannya tempat tidak ada di rumah, kita harus paksakan masyarakat harus membuat di areal gang masing-masing, sehingga kita pastikan kalau itu memang diterapkan, maka 1 tahun 6 bulan kalau 2 lubang itu kita pastikan meringankan beban dari pemerintah sambil menunggu operasinya PTSL yang disiapkan oleh Bapak Prabowo Subianto, yang dimana anggaran dari Rantara dengan cukup tinggi. Dengan optimalisasi peran masyarakat melalui pengelolaan sampah mandiri, diharapkan permasalahan sampah di Kota Denpasar dapat ditekan secara bertahap hingga sistem pengolahan terpadu benar-benar berjalan maksimal. Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi warga Pegayaman adukan ganti rugi lahan shortcut 910. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke Pelanggadenan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut.
keberatan terhadap nilai ganti rugi sebesar 19,4 juta rupiah per are yang mengacu pada appraisal tahun 2019. Nilai tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan harga pasar saat ini. Permasalahannya ketidaksesuaian antara apa yang harga yang diberikan oleh tim appraisal dengan fakta di lapangan itu yang pertama. Terus yang kedua, harga tanah antara satu dengan yang lain padahal bersisian, berdampingan itu beda-beda. Itu yang tidak dijelaskan oleh pihak dari pihak terkait. Selain itu, warga juga menyoroti adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antar lahan yang berdekatan tanpa penjelasan teknis yang jelas dari tim penilai, serta ketidaksesuaian data jumlah tanaman seperti pohon cengkeh antara dokumen appraisal dengan kondisi di lapangan. Melalui audiensi ini, warga meminta pemerintah Provinsi Bali menepati komitmen untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap nilai ganti rugi lahan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Buleleng Ngurah Arya menegaskan pihaknya akan memfasilitasi dan menjembatani persoalan ini dengan pemerintah daerah maupun provinsi. Mungkin agak lucu ya, karena ini berproses berdasarkan appraisal 2019, itu sudah ada kesepakatan kurang lebih di angka 19.400. Namun menurut masyarakat tadi, beliau tidak menerima karena memang situasional tanah di sana itu mungkin nilainya rata-rata 40 juta. Nah, pemerintah opsinya beliau pasti berdasarkan appraisal. Sementara masyarakat menginginkan berdasarkan harga tanah satuannya ada di sana. Selain itu, koordinasi juga akan dilakukan dengan pemerintah Provinsi Bali dan instansi terkait guna mencari solusi terbaik bagi 14 kepala keluarga atau 19 bidang lahan yang terdampak. Yasri Yuli, Bali TV. Pemerintah Provinsi Bali resmi memberlakukan kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat mulai tanggal 10 April 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi budaya kerja ASN berbasis digital, sekaligus upaya efisiensi energi dan anggaran. Beginilah suasana perkantoran di lingkungan kantor Gubernur Bali Renon Denpasar yang biasanya ramai kendaraan kini tampak lengang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Provinsi Bali Wayan Budiase menyatakan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Bali nomor 8 tahun 2026 tentang transformasi budaya kerja ASN. Sejak diberlakukannya WFH setiap hari Jumat, sebagian besar ASN baik pegawai negeri sipil PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K bekerja dari rumah, sehingga aktivitas di kantor berkurang signifikan. Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait transformasi sistem kerja ASN. Dalam pelaksanaannya, Pemprov Bali telah menyiapkan petunjuk teknis mulai dari pola kerja hingga sistem absensi berbasis digital. Nah, ketika bekerja dari rumah, tentu ada petunjuk teknis berkait dengan ini, sehingga tidak ada keraguan, kebingungan di kalangan PNS dan ASN bagaimana pola kerja dan bagaimana pola absensi. Kami sampaikan bahwasanya dari surat edaran ini kami sudah terbitkan juga surat yang ditujukan kepada seluruh perangkat daerah dan menjadi pedoman bagi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Bali dalam melaksanakan WFH. Pertama, terkait dengan absensi. Mereka wajib melaksanakan absensi dari rumah domisili masing-masing yang tercatat dalam sistem informasi kepegawaian masing-masing. Mereka tidak bisa melaksanakan absensi dari luar rumah bagi yang memang bertugas melalui WFH. Meski sebagian besar ASN bekerja dari rumah, sejumlah layanan publik tetap berjalan normal. Pegawai yang bertugas di sektor pelayanan langsung seperti rumah sakit, perizinan, pendidikan, hingga pelayanan pajak di Samsat tetap bekerja dari kantor. Pemerintah Provinsi Bali menegaskan ASN yang tidak disiplin selama WFH akan dikenai sanksi tegas, mulai dari teguran hingga pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP, bahkan bisa berujung pada sanksi disiplin berat.
bagi teman-teman ASN yang melaksanakan WFH itu tidak absen atau bahkan terlambat ngabsen dari jadwal yang ditentukan, tentu akan berdampak pada hukuman disiplin. Bagaimana bentuknya? Banyak. Ada bentuknya dalam hukuman disiplin rendah, disiplin sedang maupun disiplin berat. Bagaimana yang paling faktual? Mereka yang terlambat ngabsen tentu akan berpengaruh pada penerimaan take home pay berupa TPP-nya tentu saja akan berkurang. Maka harapan saya kepada teman-teman ASN yang melaksanakan WFH pada hari Jumat, laksanakan dengan baik. Untuk memastikan kinerja tetap optimal selain absensi, ASN juga diwajibkan menyampaikan laporan kinerja harian melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai Online, SIKEPO. Selain meningkatkan fleksibilitas kerja, kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan penggunaan listrik, air, dan biaya operasional kantor. Winata, Bali TV. Imigrasi limpahkan proses hukum 3 WNA Australia ke Kejagung. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puniki kemarjang risampun angkat ke alit neng kulit. Metapang kalian kebaos, mepandes utawi mesangi, mesin drama, antar ketua banyak Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah toko-toko umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen mencangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian weng TPS 6. Pemirsa, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melimpahkan proses hukum lanjutan 3 warga negara asing Australia ke Kejaksaan Agung untuk disidangkan terkait pelanggaran masuk ke Indonesia secara tidak sah. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsan Marantoko menyebutkan ketiga WNA Australia tersebut berinisial YPD selaku pilot pesawat dan 2 penumpang berinisial ZA dan DTL diduga melanggar Undang-Undang Keimigrasian. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsan Marantoko menyebutkan ketiga WNA Australia tersebut berinisial YPD selaku pilot pesawat dan 2 penumpang berinisial ZA dan DTL diduga melanggar Undang-Undang Keimigrasian atau masuk secara ilegal ke Indonesia melalui Maroke dengan menumpangi pesawat PA Cessna milik maskapai penerbangan Sterling Helicopters. Kronologis kasus ini terjadi sekitar awal November 2025 saat pesawat yang membawa 4 orang terdiri dari 3 WNA Australia dan WNI bertindak selaku kopilot. Pesawat beserta pilot dan kopilot mendapat izin terbang dari Australia ke Indonesia, yakni melakukan perjalanan dari Bandara Internasional Cairns Australia menuju Bandara Mopah, Merauke, Indonesia. Namun di perjalanan, pesawat yang diawak pilot Australia dan kopilot Indonesia itu transit
terlebih dahulu di Bandara Cairns Australia untuk mengisi bahan bakar, lalu kembali transit ke Bandara Port Stewart. ZA dan DTL dijerat pasal 119 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian karena masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan yang sah. Sementara pilot JVD dikenakan pasal berlapis atas dugaan memberikan sarana atau bantuan dalam tindak pidana tersebut. Kami menggelar konferensi pers terkait penyidikan terhadap 3 orang WNA Australia dengan inisial ZA, DTL, dan JVD yang telah diamankan sejak 2 Desember 2025 oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dugaan tindak pidana keimigrasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Yang pertama, pelanggaran itu pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian yang berbunyi setiap orang asing yang masuk dan atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku. Yang kedua itu pasal 119 ayat 1 dan atau pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Imigrasi. Junto pasal 56 ayat 2 KUHP sebagaimana telah diubah pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang KUHP yang baru yang berbunyi setiap orang asing yang masuk dan atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan wisata dan visa yang sah dan masih berlaku. Nah, kalau bahasa gampangnya ini mereka melakukan perbuatan illegal entry, masuk dengan tidak sah. Kemudian juga ada setiap orang yang dipidana sebagai pembantu tidak pidana jika dengan sengaja memberi. Direktur Pengawasan dan Penindakan Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman, membenarkan 2 WNA Australia yang jadi penumpang gelap pesawat tersebut merupakan buronan dan baru bebas dari penjara atas kasus narkoba di Australia. Dari Jakarta, Julius Wate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Warga ditekankan untuk memanfaatkan layanan hotline 110 Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Hal ini sebagai bentuk nyata dukungan Polri terhadap optimalisasi dalam memberi layanan bagi masyarakat. Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba di saat pemasangan pelang hotline 110 di beberapa titik strategis Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara mengajak seluruh warga yang ada di daerah hukum Polres Badung untuk memanfaatkan layanan tersebut sebagai sarana pelaporan cepat demi menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Akses cepat terhadap layanan kepolisian ini dapat digunakan masyarakat kapan saja. Hal ini sebagai bentuk nyata dukungan terhadap optimalisasi layanan tersebut. Pemasangan pelang hotline 110 bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi layanan darurat kepolisian, sehingga setiap kejadian dapat segera dilaporkan dan ditangani dengan cepat. Kami berkolaborasi dengan Muspika, kecamatan, desa, hingga Banjar, yang tentunya nanti memudahkan masyarakat apabila memerlukan pelayanan kepolisian, terutama dalam mengantisipasi segala bentuk kejahatan ataupun peristiwa pidana. Ini merupakan langkah-langkah yang sangat baik yang perlu didorong dan didukung oleh kita semua supaya tidak hanya dari kepolisian saja, tapi kita semua. Kapolres Badung Joseph Edward Purba menegaskan bahwa layanan 110 merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan layanan 110 apabila menemukan atau mengalami kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan. Layanan ini aktif 24 jam tanpa dipungut biaya dan siap merespon setiap laporan. Rais Wantaro, Bali TV. Umat Hindu wilayah Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan dan sekitarnya mengikuti persembahyangan bersama Hari Suci Pagar Wesi. Pagar Wesi bertepatan dengan Nuasen Karya untuk menyambut Puja Wali ke-20 yang jatuh pada Uman
yang jatuh pada Redite Umanis Wukulandep 19 April 2026 melalui momentum Nuasen Karya Sambut Pujawali dan Hari Suci Pagarwesi diharapkan umat Hindu selalu dipagari ilmu pengetahuan yang suci guna dapat berbuat baik, berkata dan berfikir baik. Umat Hindu wilayah Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan dan sekitarnya mengikuti kegiatan persembahyangan bersama Hari Suci Pagarwesi dan juga bertepatan dengan Nuasen Karya Sambut Pujawali yang ke-20 jatuh di Manis Wukulandep 19 April 2026. Salah satu Pinandita Pura Parayangan Jagat Guru BSD Serpong, Iketut Suwarna mengatakan Hari Raya Suci Pagarwesi adalah hari suci umat Hindu untuk memuliakan ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Pramesti Guru dengan ilmu pengetahuan dan iman yang teguh guna membentengi diri umat Hindu dari hal-hal yang buruk. Secara ritual Pagarwesi dilaksanakan 4 hari setelah Hari Raya Saraswati, menegaskan pentingnya menjaga ilmu pengetahuan yang telah diturunkan agar berguna dalam kehidupan umat manusia, guna dapat berbuat baik, berkata dan berpikir baik. Pinandita Iketut Suwarna juga kembali mengatakan secara ringkas Nuasen Karya Sambut Pujawali adalah ritual penyucian diri dan doa pembuka agar seluruh rangkaian karya besar baik adat, agama maupun seni mendapatkan kerahayuan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mana kita biasa sebut dengan Hari Suci Pagarwesi. Pagarwesi bermakna pagar besi, memagari diri kita dengan ilmu pengetahuan agar kita tidak salah melangkah, ya, baik dari pikiran, perkataan dan perbuatan. Hari inilah momen kita untuk menyadarkan diri kita melalui serangkaian hari raya yang telah kita lewati. Pertama itu Hari Suci Saraswati, Senin ada Banyu Pinawero, terus ada Somoribo, laksanakan acara atau ritual Nuasen, laksanakan acara atau ritual Nuasen Karya dan Nektegang Karya, di mana makna dari Nuasen dan Nektegang Karya itu karena sebentar lagi tanggal 19 April. Kita akan melaksanakan Pujawali yang ke-20. Kita siap. Sebagai umat kita siap. Baik dari pikirannya, baik dari pendanaannya. Seperti diketahui bahwa Pujawali Pura Parahyangan Jagat Guru BSD jatuh di Manis Landep 19 April 2026. Dari Tangerang Selatan, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan konservasi satwa liar melalui pelepas liaran curek Bali di Desa Adat Karang Dalam Tua. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Nih, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten nggak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijat tangan lu. Sakit kaki awak-awake. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah matajan matuakan. Dan ini subane gelam keke
daerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakil ini ceramah, cerita presiden, masih lagi sih, kita nggak wakil. Kene be, kene ini awaknya makatang, awaknya bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang, ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini sih bicarkan awaknya jangan beli, langise ada jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangat aja kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besok beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleo, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit pokoknya megena kasihatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kan saya nakon apa nakil, awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemirsa, untuk pelestarian satwa endemik Bali, sebanyak 12 ekor burung curik Bali dilepas liarkan di kawasan Desa Adat Karang Dalam Tua, Desa Bongkase Pertiwi, Kecamatan Abian Semal, Badung, Rabu 9 April 2026. Pelepas liaran dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali bersinergi dengan masyarakat adat dalam menjaga dan menambah populasi burung langka tersebut di alam liar. Sebanyak 6 pasang atau 12 ekor burung curik Bali dilepas di habitat alamnya setelah melalui proses habituasi selama kurang lebih 2 minggu. Tahapan ini penting untuk memastikan burung mampu beradaptasi dan bertahan hidup di alam liar. Curik Bali merupakan satwa endemik yang dilindungi karena populasinya sempat terancam punah. Melalui program penangkaran dan pelepas liaran berkelanjutan, populasi di alam diharapkan terus meningkat. Kepala BKSDA Bali Ratna Hendrat Moko menyatakan pelepas liaran ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Pihaknya membuka ruang partisipasi publik, termasuk penangkar dan lembaga konservasi untuk bersama-sama menjaga keanekaragaman hayati. Curik Bali, dan hari ini kita berhasil melepas liarkan 6 pasang atau 12 ekor curik Bali, dan ini proses yang sangat panjang karena salah satu yang harus kita pastikan adalah ada proses habituasi yang ada di belakang kita bersama ini adalah bagian dari proses beradaptasinya curik Bali sebelum dia berhasil hidup di alamnya, dan ini sudah 2 minggu dan akhirnya hari ini kita berhasil melepas liarkan curik Bali. Sementara itu, Bendesa Adat Karang Dalam Ide Bagus Manudreste mengatakan keterlibatan desa adat dalam konservasi merupakan bagian dari implementasi nilai Trihita Karana yang menegaskan selama ini banyak desa adat lebih fokus menjaga tradisi namun mulai melupakan pentingnya menjaga alam. Ini wujud dari menjaga pelemahan atau alam itu. Karena banyak desa adat terfokus hanya menjaga tradisi, melupakan menjaga alamnya. Ini adalah wujud kami di sini. Jadi pelepas liaran pada hari ini itu sesungguhnya seremonial dari proses sebelumnya yang bertahun-tahun sebelumnya telah dilakukan.
teman-teman bisa lihat di sini yang punya, yang kelompok atau Kehati Pertiwi Lestari itu anggotanya dulu adalah para pemburu hewan satwa di sini. Dan mereka sekarang beralih 180 derajat menjaga ini. Ya, itu poinnya. Sejak 2018, Desa Adat Karangdalem Tuo bahkan telah melakukan transformasi dengan mengajak para pemburu beralih menjadi pelaku konservasi melalui program penangkaran. Langkah ini dinilai efektif karena masyarakat kini menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian curik Bali. Winata dan Mastike, Bali TV. Pengendalian hama tikus di sawah bagi para petani padi agar tidak merugi dan mendapatkan hasil panen yang maksimal bukan saja tergantung terhadap pestisida kimia semata. Namun, salah satu upaya yang ditempuh dengan pemanfaatan predator alami, burung hantu Tito alba yang dinilai cukup efektif. Bagaimana manfaatnya? Berikut liputannya untuk Anda. Bagi masyarakat kita, siapa yang tidak mengenal burung hantu? Mendengar namanya saja terasa merinding. Burung yang terdiri dari berbagai jenis tersebut ternyata mampu dimanfaatkan untuk pengendalian hama tikus di sawah. Salah satu lebih dikenal dengan Tito alba. Tito alba adalah predator alami yang sangat efektif mengendalikan hama tikus secara senyap dengan kemampuan terbang tanpa suara. Burung ini mampu menangkap 2 hingga 5 ekor tikus per malam. Metode ini terbukti ramah lingkungan, mengurangi penggunaan racun kimia, dan menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Burung hantu memiliki bulu lembut dengan struktur khusus yang meredam suara. Kepakan sayap memungkinkannya menyergap tikus tanpa terdeteksi dalam kegelapan. Kemampuan deteksi tinggi dan pendengaran tajam yang mampu mendeteksi mangsa hingga jarak 500 meter dan penglihatan malam yang luar biasa. Tito alba untuk jenis yang lain dia pembunuh paling senyap. Dalam artian dia terbang mengepakkan sayap, tidak ada suaranya sama sekali. Untuk jaraknya satu pasang Tito alba bisa 25 hektar sawah. Dan dia berkoloni. Dalam artian ketika kita taruh satu pasang rubuha dan burung hantunya di sana di sawah, tidak menutup kemungkinan Tito alba yang lain atau yang lebih jauh jaraknya bisa datang. Hal itulah ditempuh oleh masyarakat Desa Bongkase, Kecamatan Abian Semal, Badung, berkolaborasi dengan kalangan pelaku pariwisata. 8 Tito alba ini dilepas liarkan untuk mengendalikan populasi tikus di sawah mereka. Sepasang Tito alba mampu mengendalikan tikus dalam radius 25 hektar dan memangsa 1.300 hingga 1.800 ekor tikus per tahun. Diharapkan peristiwa beberapa tahun lalu yang menyebabkan kerugian panen akibat serangan hama tikus tidak terulang kembali. Desa Bongkase, di mana nanti sehingga tidak perlu menggunakan pestisida, Pak. Alami semua, organik. Saya lihat sawah ini 2 kali kalah. Tidak ada hasil sama sekali sebab bikul tikus makan semua. Saya tanya sama orang pintar, bagaimana? Sebab orang taruh racun untuk tikus, tapi tikus pintar, dia tidak makan racun, dia makan padi saja. So orang bilang burung hantu. What's the word? Tito alba. Tito alba. Tito alba. Tito alba bisa makan 10 tikus bikul satu malam. Pelepasan Tito alba ke alam dinilai sebagai solusi alami dan berkelanjutan untuk mengendalikan populasi tikus di sawah, serta mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia untuk mendukung keseimbangan ekologi wilayah. Rais Wantara, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Made Sukadana Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.